Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Lailata Syaida dari kelas PAIB semester 4. Yang pertama-tama yang saya takdimi Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SAMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan dosen pengampu Usada Kustiana Arisanti MPDI. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum 1968. Yang pertama, konteks sosial, politik, dan ekonomi kurikulum. Di Indonesia, pada masa kurikulum 1968, pada tahun 1965 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang disebut PKI, yang dikenal sebagai G30, yang menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang luar biasa. Pemberontakan ini mengakibatkan pergantian rezim dari Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru menekankan pembenahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik luar negeri yang lebih bebas dan aktif, serta upaya dalam bidang ekonomi seperti restrukturisasi hutang luar negeri dan penarikan investasi asing. Peristiwa G30 SPKI dan pergantian rezim ini juga memberikan dampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan mengalami penataan ulang secara makro untuk mendukung upaya pembangunan rezim Soeharto. Perubahan ini bersifat fundamental dan nasional dalam pendidikan, menyesuaikan diri dengan arah membangun yang dikejar oleh pemerintahan pada masa itu. Yang kedua, struktur dan isi kurikulum. Di sini akan membahas struktur program kurikulum SMA dan isi kurikulum. Kurikulum SMA 1968 dikembangkan sebagai respon terhadap peristiwa G30 dengan tujuan mengembalikan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Tujuan dan isi pendidikan SMA 1968 mencerminkan ketetapan MPRS dengan fokus pada pembinaan jiwa Pancasila. Struktur program kurikulum SMA 1968 terdiri dari 3 kelompok, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Yang pertama, kelompok pembinaan jiwa Pancasila menekankan pembinaan mental budi pekerti Pancasila dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar menitik beratkan pada penguasa dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kelompok pembinaan kecakapan khusus, pembinaan keterampilan tertentu seperti pendidikan kesejahteraan, keluarga, dan prakarya pilihan. Struktur program rencana pembelajaran dan pelajaran SMA 1968 yang menggambarkan perubahan dan dalam komposisi mata pelajaran dan penyederhanaan struktur jurusan untuk efisiensi efektivitas pendidikan. Yang terakhir, isi kurikulum. Pentingnya kurikulum dalam pendidikan, terutama kurikulum 1968 yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kurikulum ini juga harus mempersiapkan siswa untuk menjadi manusia yang memiliki karakter moral, intelektual, dan fisik yang kuat serta mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, kurikulum ini harus memadukan teori dan praktik disesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta membangunkan integrasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi setempat dan memastikan kontribusi antar lembaga pendidikan. Dalam kurikulum 1968 terlihat penggunaan model pendekatan pembelajaran ekspositori. Hal yang ini dikarenakan kurikulum tersebut menekankan pada muatan materi yang teoritis dan tidak memiliki
kaitan dan permasalahan fakta di lapangan. Proses pembelajaran cenderung ditujukan pada penguasaan materi yang bersifat kognitif dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang terakhir menjelaskan tentang pentingnya peran guru dalam kurikulum. Penting guru dalam kurikulum 1968, mana guru memiliki tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan tentang apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Guru juga diharapkan menciptakan hasil pembelajaran yang diinginkan dan terus meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peran guru dalam mengembangkan kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Dalam pengembangan kurikulum, guru memiliki peran yang lebih besar dalam kurikulum yang dikelola secara desentralisasi atau sentral-desentral. Mereka tidak hanya menjalankan kurikulum yang sudah disusun, tetapi juga berpartisipasi dalam merumuskan setiap komponen dan unsur kurikulum. Dalam mengajar, guru cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran ekspositori, di mana guru menjadi fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pada masa Orde Baru, penanaman nilai Pancasila sangat ditekankan, dan guru berperan sebagai agen pemerintah dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada siswa lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, penguasaan kurikulum menjadi hal yang wajib bagi setiap guru, dan mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran dan mengembangkan karakter siswa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.